Salam. Hari ini kita akan bahas Nats Alkitab Raja-Raja 8 ayat 27. Begini bunyinya. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. 2 Tawarik 2 ayat 6. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Dan siapakah aku ini sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar kurban di hadapannya. Lagi 2 Tawarik 6 ayat 18. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Amin. Sekarang begini, dapatkah kita melihat Bapa? Walaupun sekalipun kita di surga, dapatkah kita bicara sama Bapa? Tidak. Tidak. Bapa begitu besar, bahkan langit menutup langit pun tidak cukup memuat dia. Ya. Karena begitulah adanya. Alasan kedua, Allah itu roh. Walaupun kita masuk dalam kerajaan surga, tetap kita nggak bisa, karena roh Allah menyelimuti seluruh yang Allah ciptakan. Sehingga Allah dengan mudah meletakkan firman-Nya kemanapun, dimanapun. Sebab Dia Allah Maha segala-galanya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa nama Yesus sering diperdebatkan? Tahukah Anda, Yesus adalah firman Allah. Firman-Nya lah yang menyatakan itu. Anak tunggal Allah yang menyatakan itu. Semua rahasia tentang Allah. Dan sekalipun kita di surga, bukan Bapa yang bisa kita lihat, firman-Nya. Bapa nggak bisa kita lihat, tapi Bapa satu dengan firman-Nya. Kamu melihat firman-Nya, berarti kamu sudah melihat Bapa. Jadi kalau kamu nggak percaya kepada firman-Nya dan meminta keselamatan, apa bisa? Sedangkan pintu yang kau masuk bukan pintu yang sama yang Tuhan siapkan bagi semua orang. Kamu masuk ke pintu sebelah. Kamu masuk ke nabi yang menganggap masuk kepada pengajaran nabi dan menjadi umatnya. Tahukah kamu, ketika orang itu memiliki umat, berarti dia sudah jadi juru selamat. Kenapa? Karena dia sudah mengambil jiwa-jiwa yang bukan menjadi miliknya, yang harus dia tuntun sampai ke surga, yang harus dia pertanggungjawabkan, karena orang-orang itu bergantung kepadanya. Bukankah itu berarti dia pencuri? Kristen bukan umat Nabi, tapi Kristen adalah anak-anak Allah, di mana Yesus sebagai sumber pengajaran Allah. Jadi jiwa-jiwa yang percaya kepadanya tidak akan Ia hilangkan, dan tidak ada seorang pun yang mencuri. Sebab roh yang ada pada mereka
sudah menjadi kepunyaannya. Berbeda kalau Nabi memiliki umat, maka Nabi itu telah menjadi pencuri yang bukan menjadi haknya, karena yang bisa mengembalakan hanyalah firman Allah. Jadi carilah Tuhan, jangan cari yang lain. Biarkan mereka menghujat sana sini tentang Yesus, tapi berbahagialah kamu dan saya yang sudah mengenal Allah, karena firman-Nya kita mengenal Allah. Firman-Nya yang bisa menyelamatkan kita, karena firman-Nya bermaterai akan keselamatan.